membawakan materi paragraf pada pagi hari ini. Pertama dan utama, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kali ini. Yang kami hormati, Dr. Randa Putri Nurharida, MSc selaku dosen perampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada kali ini, dan tidak berkenan hadir. Di sini saya sebagai moderator memperkenalkan pemateri pada kali ini, yaitu ada Bapak Dian Jatrodana, Tika Rahmawati, Mbak Rufiati Nisa, dan yang terakhir ada Mbak Tika Arvinasari. Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Silakan. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu teman? Harusnya di SD udah diajarkan ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide utama secara padu, utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok, kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Targan tahun 2008, paragraf adalah seperaman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Kraft 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang digunakan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam akhir ini, yang akhir-akhir ini terjadi. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang lain. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan pokok. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan pokok. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Lah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya. Terus disusun secara runtut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita jelaskan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang efektif, padu dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus kata bahasa Indonesianya, supaya dapat dimengerti, mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal ya. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di awal. Lalu ada unsur-unsur paragraf. Ya, kalau paragraf deskriptif ini kan menggambarkan objek, orang, tempat atau suasana. Jadi kalau paragraf deskriptif ini itu kita gunakan saat ingin melukiskan suatu objek, tempat atau suasana. Misalnya wajahnya yang cantik atau rupawan, terus yang putih, berarti kan itu mendeskripsikan wajah seseorang, bisa jadi ya secara lebih detail. Syarat paragraf yang baik itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity itu semua kalimat dalam paragraf itu harus membahas satu gagasan utama dan tidak menyimpang dari topik. Selanjutnya yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Artinya itu antar kalimat harus saling berhubungan secara logis sehingga sebuah paragraf itu mudah dipahami
itu harus teratur dan juga sistematis agar kalimat utama itu bisa jelas. Selanjutnya itu ada kesalahan hukum dalam penulisan paragraf. Yang pertama, lebih dari satu gagasan utama. Paragraf itu menjadi tidak fokus karena membahas beberapa ide sekaligus. Yang kedua, kalimat tidak saling berkaitan. Kalimat berdiri sendiri sehingga paragraf itu terasa tidak padu. Yang ketiga, penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Kata hubung yang salah dapat membuat hubungan akar kalimat itu jadi tidak jelas. Yang keempat, paragraf terlalu panjang dan terlalu pendek. Paragraf yang terlalu panjang itu juga membuat pembaca itu menjadi mudah lelah. Sedangkan kalau misalkan terlalu pendek itu gagasan menjadi kurang jelas. Selanjutnya, peran paragraf dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, paragraf itu berfungsi untuk mengorganisasi ide secara logis. Paragraf itu membantu menyusun gagasan agar utuh dan juga sistematis. Yang kedua, menjaga kejelasan argumentasi. Setiap paragraf itu memperjelas satu pokok argumen sehingga dapat dipahami. Yang ketiga, memperkuat sistematika penulisan akademik. Paragraf yang baik dalam ilmiah itu jadi lebih rapi, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah akademik. Untuk diskusi pada pagi ini itu adalah koherensi untuk menjaga paragraf agar kita berkesinambungan. Paragraf adalah sebutan untuk sekarang dan adanya itu sebutan yang dulu dan memiliki makna yang sama. Dan paragraf deskriptif fokus untuk menggambarkan suatu objek, sedangkan paragraf naratif untuk menceritakan suatu peristiwa secara global. Setelah sudah dibacakan kesimpulan dan juga pemateri pada pagi hari ini, ice breaking. Teman-teman mau ice breaking lagi nggak? Mau apa enggak? Mau nggak? Mau apa enggak? Jadi ice breaking pada penutup pagi hari ini yaitu Ada ide pokoknya dan dapat ditemukan di kalimat utama. Dalam kalimat utama ada 3 macamnya: berhenti, induktif, dan juga campuran. Dalam paragraf berhenti, ide pokok di awal, di paragraf induktif, ide pokok di akhir, juga dalam campuran. Ide pokok terletak di awal, dan di akhir. Thank you.